Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net, kembali lagi di siaran obrolan budaya bersama saya Nadia Melisa. Nah, di obrolan budaya kali ini Anda bisa menyimak atau juga melihat langsung nantinya di kanal RRI Net, dan pastinya untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang sangat penting, apalagi kita berada di budaya di Riau yang pastinya juga dengan identik budaya Melayu Riau yang selalu ditanamkan. Apalagi nih di era globalisasi seperti saat ini, anak muda itu yang sudah sangat erat dan juga sangat dekat dengan yang namanya gadget. Nah, bagaimana nantinya budaya Melayu Riau ini akan membentuk karakter siswa itu sendiri. Dan untuk itu, di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sini sudah hadir ada Ibu Dr. Hajah Nur Hafni MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat banget Ibu ya. Tetap semangat. Semangat. Dan di sini juga ditemani dengan seorang guru biologi, tapi juga beliau mengajar budaya Melayu Riau di SMA Negeri 16 Pekanbaru. Di sini sudah hadir Ibu Jumaini SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Oke, nah hari ini kita akan berbincang-bincang nih Bu tentang budaya Melayu Riau yang membentuk karakter siswa. Karena kalau kita bisa bilang yang namanya Gen Z gitu ya, itu kan sangat erat ya Bu ya dengan yang namanya gadget, tidak bisa lepas dari tren. Terus juga gaya hidup, belum lagi yang namanya terkontaminasi dengan kebudayaan luar nih Bu. Jadi ini kan sepertinya merupakan tantangan cukup luar biasa ya dari pihak sekolah dalam menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau ini sendiri. Tapi sebelum lebih dalam lagi nih kita ngobrol, di SMA Negeri 16 ini tentunya kan juga belajar budaya Melayu Riau. Tapi uniknya yang diajarkan oleh notabene ibunya guru biologi gitu ya. Iya, benar-benar sekali. Tapi gimana nih Bu tantangannya sebagai guru biologi terus tiba-tiba ditunjuk sebagai guru BMR juga? Baiklah, terima kasih. Sebenarnya sebagai seorang guru profesional, saya rasa semua mata pelajaran harus kita ampu. Dari sana kita bisa belajar. Nah, di sekolah kami selain dari saya mengajar biologi, saya juga mengajar budaya Melayu Riau. Nah, seperti kita ketahui bahwa gadget itu tidak bisa kita pungkiri. Dan harus ya, karena merupakan salah satu media untuk menopang proses pembelajaran. Tetapi di sekolah kami masih menetapkan aturan-aturan ketika pemakaian gadget. Nah, salah satu fungsi gadget itu adalah mencari informasi, kemudian menyebarluaskan informasi. Nah, dari sini anak-anak bisa membangkitkan kreativitasnya dalam menerima ilmu yang berasal dari pengetahuan yang budaya Melayu Riau yang kita ketahui misalnya hanya berada di Riau, tetapi juga berada di seluruh Indonesia, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Oke, benar sekali. Tapi kalau tidak salah ya zaman-zaman saya sekolah dulu itu namanya muatan lokal sama nggak Bu? Ya benar, muatan lokal. Ya. Dulu sih ingatnya sih muatan lokal belajarnya memang kayak mengenal budaya khas, masakan gitu ya. Nah kalau sekarang ini pelajarannya seperti apa nih? Apalagi sekarang sudah masuk di kurikulum Merdeka ya Bu ya? Ya, benar sekali. Pada tahun ketika kita masa-masa pandemi ya, Iya. waktu itu berdasarkan Pergub nomor, saya baca Pergubnya dulu. Boleh silakan. Berdasarkan Pergub nomor 45 tahun 2018 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau, sudah diperbaharui untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Gubri ini bersama dengan Dinas Pendidikan, lalu LAM Provinsi,
mempersiapkan satu muatan lokal yang kita sebut dengan budaya Melayu Riau. Nah, jadi Dinas Pendidikan bersama dengan tim LAM Riau ini membuat isian-isian atau buku yang berhubungan dengan muatan budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita isi dengan 6 karakter yang P5 tadi. Dan kami guru di sekolah menerapkan apa yang telah disusun oleh LAM Riau bersama Dinas Pendidikan. Oke, tadi ada kedengaran ada P5 ini pelajaran. Ini seperti apa nih Bu? Apa sangkut pautnya juga dengan BMR? Oh ini jelas, tadi? jelas sekali. Saya boleh sebutkan contohnya ya? Boleh, silakan Ibu. Dalam selain dengan P5 ada kreativitas, kemudian kita sangkutkan juga dengan pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 itu menerapkan siswa yang berkarakter, yaitu bernalar kritis, kreatif, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi. Salah satu contoh ini peran media sosial budaya Melayu itu adalah mengenai bahasa, dialek. Kemarin kami di sekolah menyuruh siswa untuk mencari dialek-dialek bahasa dari berbagai daerah. Dialek bahasa dari berbagai daerah. Dari situ siswa diajarkan untuk berkomunikasi yang benar. Nah, apa sebabnya? Karena mereka harus mewawancarai. Nah, situ masuk dia abad 21 yaitu komunikasi. Berkomunikasi, kemudian setelah mereka mewawancarai narasumber, mereka diajak untuk berkreativitas. Pertama, apakah dialog itu akan mereka buat sebuah cerita komik? Apakah mereka buat sebagai dialog biasa? Dan itu harus dikumpulkan menggunakan gadget. Itu salah satu fungsi gadget di sekolah kami yang kami terapkan pada budaya Melayu Riau. Oke. Berarti di sekolah sendiri juga diterapkan dengan berbahasa Melayu atau dialeknya gitu ya, Bu? Berbahasa Indonesia itu pasti jelas. Kemudian budaya Melayu itu kami ada namanya kegiatan Kamis Cemerlang. Nah, setiap Kamis Cemerlang itu kami menampilkan berbagai kreativitas yang ditampilkan oleh siswa mengenai bahasa, kemudian mengenai ada istilah apakah itu perkawinan, sehingga siswa yang tidak paham bagaimana perkawinan Melayu Riau, mereka akan paham walaupun tidak secara keseluruhan ya. Walaupun tidak secara keseluruhan mereka sudah paham. Kemudian membuat pantun. Membuat pantun. Pantun ini bukan hanya oleh siswa yang Melayu, tapi ada juga siswa yang bersuku Jawa, bersuku Batak, dan kemudian hasil mereka itu dikumpulkan dalam bentuk e-book. Tetap ya menggunakan kecanggihan teknologi gitu. Benar, ya, jadi itu sisi positifnya. Oke. Mungkin dari Bu Nur Hafni nih Bu. Tadi kan ternyata ada program khusus ya untuk anak-anak bisa lebih mengenal lebih jauh selain belajar di kelas dengan BMR. Ini tercetus idenya nih dari mana sih Bu? Baik, sebelumnya saya bacakan sebait pantun. Oh iya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, apalagi budaya Melayu Riau, itu tidak lepas dari pantun. Kemudian kita juga di Bumi Lancang Kuning, gitu. Nah, Mawar Kuntum Mbak Permata, Kicau Merbah di Taman Okura. Assalamualaikum mulanya kata. Salam sembah dalam obrolan budaya. Wah. Kemudian satu lagi nih pantun. Oh, ada lagi? Iya. Saya jadi kalah nih jadinya. Bukit Bintang di pinggir kota. Tahu nggak Bukit Bintang itu ada dekat SMA 16? Oh, ada. Iya. Iya. Lagi hype banget tuh. Iya, benar. Bukit Bintang di pinggir kota. Harum gaharu bercampur melati. Selamat datang di obrolan budaya. RRI Net kebanggaan kami. Waduh. Kasih aplaus dulu. Baik, tadi udah disampaikan oleh Bu Jum ya, selaku guru yang sarjananya mengampu biologi, tapi kita berdayakan, kita integrasikan ke budaya Melayu Riau.
karena memang kita di SMA Negeri 16 Pekanbaru, bahkan di sebelumnya saya ada beberapa sekolah, itu memang tidak ada guru khusus tentang sarjana budaya Melayu Riau. Ya, jadi saya rasa di Riau ini sendiri belum ada khusus untuk itu. Nah, namun mungkin jurusan bahasa ada ya. Nah, makanya dari itu kita tetap memberikan ilmu kepada anak-anak kita dalam proses pembelajaran, karena terkait di sini selain kalau tidak kita yang membudayakan Melayu Riau, apalagi sekarang generasi Gen Z ya, yang kata orang yang, nah mereka akan cepat tanggap dengan ke barat-baratan, apalagi itu ya. Nah tentunya dengan salah satu Pergub ya nomor 45 tahun 2018. Dan juga kemarin sudah diperbaharui oleh Pergub nomor 40 tahun 2023. Nah itu sudah disusun oleh tim yang memang betul-betul berkualitas, yang sudah di SK-kan oleh gubernur saat itu, tentu tidak lepas dari LAM, ya, Lembaga Adat Melayu Riau, kemudian Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan saat itu saya juga termasuk salah satu timnya ya untuk kurikulum budaya Melayu Riau ini. Nah kemudian di sini sudah ada beberapa payung hukum atau kebijakan-kebijakan yang harus kemudian juga dalam kurikulum sudah ada. Kalau kurikulum Merdeka itu kan sudah ada CPTP-nya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Jadi itu rambu-rambu dari Bapak Ibu guru yang mengajar budaya Melayu Riau. Nah kemudian dalam hal ini sebenarnya guru ini guru-guru hebat semua. Kenapa dikatakan guru hebat? Karena walaupun mereka ada mapel bahasa Indonesia, kemudian seperti Bu Jum biologi, tapi bisa dia mampu belajar tentang budaya Melayu Riau, dan ini belajar, ya kan. Nah kemudian juga sudah ada kurikulumnya, jadi tinggal apalagi kurikulum Merdeka ya. Nah kurikulum Merdeka, tapi sebenarnya apapun kurikulumnya, pendidikan karakter itu yang paling utama. Nah pendidikan karakter, karena kalau siswanya semuanya berkarakter, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis ya, yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu disebut dengan karakter juga ya. Nah di sini ada sifat bergotong royongnya, kemudian ada berkebenekaan globalnya, kreatifnya. Nah di sini adalah apalagi BMR ini mengajarkan tentang segala macam aspek di budaya Melayu Riau, mulai dari bahasanya. Kan kita ada tunjuk ajar Melayu. Nah kalau kita baca dan kita pelajari tunjuk ajar Melayu, itu semuanya menunjukkan tentang karakter, tentang bahasa, bagaimana kita bertutur kata, ya, menunjukkan kesopanan, itu kan berakhlak mulia, berkarakter. Nah, sehingga anak-anak kita di yang generasi masa depan itu tetap budayanya, karakternya sudah terbentuk. Nah, contoh seperti dalam pembelajaran budaya Melayu Riau yang disampaikan Bu Jum tadi, kita juga membuat kebijakan di sekolah. Ada yang disebut dengan Kamis Cemerlang. Nah di sini anak-anak berkreativitas, ya. Dia berkreativitas baik itu dari sosial drama, berpantunnya, bersairnya. Nah itu menumpahkan anak-anak kan berjiwa mandiri. Nah berkarakter. Kemarin kita lihat bagaimana cara adat perkawinan di daerah Riau. Riau ini kan ada 12 kabupaten. Nah silakan anak-anak bersama Bapak Ibu, di bawah bimbingan Bapak Ibu guru, untuk mengembangkan itu. Artinya melestarikan itu, bukan mengembang ya, artinya melestarikan budaya Melayu Riau itu. Jadi sehingga anak-anak kita paham, oh seperti ini.
Nah, bukan berarti kita hanya belajar berbahasa, berpantun, bersair, tapi bagaimana kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ajarkan ke anak-anak kita seperti apa sih berpantun itu, kemudian seperti apa sih bersair itu. Nah, ditambah lagi adanya dalam kurikulum ya, 2 jam belajar, 2 jam ya setiap minggunya itu budaya Melayu Riau. Nah, tentu dalam hal ini juga ada MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran BMR. Ya, ada MGMP-nya. Nah, disitulah guru-guru yang yang mengajarkan budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru misalnya. Nah, itu dia bermusyawarah kira-kira dalam setiap itu apa mungkin barangkali apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian di sini ada permasalahan ya. Nah, disinilah dirembukkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana cara menuangkan di dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Nah, kami di SMA Negeri 16 Pekanbaru sesuai dengan program itu ada Kamis Cemerlang. Nah, itu semuanya merupakan salah satu contoh implementasi dalam hal pendidikan karakter, tidak hanya di budaya Melayu Riau gitu kan. Pendidikan karakter ya seperti yang disampaikan Bu Jum tersebut, anak-anak akhirnya memiliki jiwa mandiri, berkreativitas, dan sehingga anak-anak kita memang betul-betul memiliki dan merasa bahwa dia itu memang Melayu gitu ya. Dan ditambah lagi kita Jumat itu kan berpakaian Melayu. Iya, benar. Nah, jadi disitulah kita mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak yang laki-laki itu kan memakai kain samping ya. Kemudian kain samping itu seperti apa pemakaiannya kalau bagi remaja, kemudian bagi yang sudah berkeluarga. Nah, itu kan perlu kita kenalkan ke anak-anak. Jadi otomatis anak-anak sudah paham dia, oh saya ini masih lajang gitu ya. Masih remaja. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kalau di bawah lutut. Nah, itu berarti sudah tandanya sudah berkeluarga. Nah, kalau di atas lutut berarti dia masih belum berkeluarga, itu masih remaja, masih lajang gitu. Nah, itu kan merupakan juga yang kita berikan dalam hal pemahaman. Nah, anak-anak nanti dalam kehidupan keluarga, mungkin dalam adat acara perkawinan dan segala macam dia udah paham sendiri. Nah, jadi itu salah satu. Dan bahkan kita di SMA 16 itu juga anak-anak sudah pandai membuat tanjak sendiri. Ya, kalau mau tahu tanjaknya nih mungkin guru BMR ya, ada tanjaknya yang ada macam-macam ya Bu ya? Macam-macam. Tanjak dendam tak sudah. Ada tanjak dendam tak sudah. Wah, bahaya itu ya. Nah, kemudian itu nama tanjak gitu kan. Nah, jadi dan juga kita ada motif-motif membatik itu tentang pakis, pucuk rebung dan segala macamnya. Jadi memang kita tanamkan dan dalam keseharian dalam pembelajaran itu tentang budaya Melayu Riau untuk membentuk karakter peserta didik. Baik, wah seru sekali sepertinya Bu ya. Belajar budaya Melayu Riau. Mungkin kalau dilihat, aduh apa sih, apalagi kalau kita lihat mungkin cerita sejarah, mungkin ada sebagian anak-anak yang di luar dari Kota Pekanbaru yang ngerasa bahasanya kok susah dimengerti, terus juga bagaimana sih penerapannya. Nanti nih kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, lebih detail lagi nih bagaimana sih budaya Melayu Riau ini bisa membentuk karakter siswa. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, kembali lagi di obrolan budaya dan kita masih berbincang tentang budaya Melayu Riau membentuk karakter siswa. Tadi kita sudah berbincang cukup menyenangkan di salah satu sekolah di Pekanbaru yang ternyata juga punya program spesial bagaimana mengenalkan budaya Melayu Riau, dan ini juga bisa jadi untuk membentuk karakter siswa karena sangat erat dengan kehidupan untuk saat ini, apalagi dengan di era gadget, terus juga dengan percepatan waktu, tren dan juga segala macam gaya hidup. Ternyata budaya Melayu Riau ini benar-benar sangat penting agar kita tadi seperti dari Bu Juma ini tadi juga cerita Juma ini ya, Ibu tadi juga bercerita sedikit bahwa ternyata anak-anak juga akhirnya bisa saling bantu-membantu, bergotong royong. Itu juga merupakan nilai-nilai dari budaya Melayu Riau itu sendiri. Dan sebenarnya ada nggak sih Bu tantangan tersendiri, apalagi tadinya membuat program gitu di hari Kamis spesial gitu ya, waktu awal pembuatan program spesial di sekolah untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Melayu, ada ini nggak Bu tantangan? Pada masa ini Kamis Cemerlang ini sebenarnya ide dari kepala sekolah kami ya, untuk menampilkan kreativitas dari siswa-siswi kami. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada tantangan, itu sudah pasti ya, tantangan pasti ada. Tetapi berkat bimbingan, tunjuk ajar, bimbingan, kemudian kolaborasi kami sesama guru, guru apa saja, guru matematika, guru biologi, guru bahasa Inggris, semuanya saling bekerja sama untuk menampilkan sisi Kamis Cemerlang ini. Nah, tantangan ini ya jelas bahwa gadget itu merupakan salah satu keasikan tersendiri. Jangankan para remaja, kita yang emak-emak pun ikut juga seperti itu ya, ikut konten kan. Ikut konten. Kita para emak-emak juga seperti itu. Tetapi kita tidak bisa menampik bahwa dia juga berperan penting dalam untuk kita menimba ilmu. Nah, kalau misalnya kita menampilkan sesuatu, bagaimana supaya ini diketahui oleh halayak ramai. Nah, salah satunya yang kita lakukan saat ini ya, podcast ini ya, itulah sisi positif daripada gadget tadi. Nah, kami memiliki cara-cara tersendiri dengan untuk mengurangi sedikit pemakaian gadget ini dengan menentukan waktu khusus ataupun bekerja sama dengan guru. Ketika mereka akan memakai gadget, mereka harus memberitahu kepada sekolah. Jadi misalnya gini, Bu, kami pakai gadget ya. Lapor dulu ke piket. Kalau misalnya tidak pakai gadget, kasih tahu kami kelas ini menggunakan gadget. Itu salah satu daripada inisiatif kami untuk mengurangi pemakaian gadget. Tetapi tidak kita pungkiri peran orang tua.
Nah, orang tua juga sangat berperan penting dalam mengurangi pemakaian gadget ini. Jadi antara kami sekolah, orang tua, kemudian lingkungan itu sangat bekerja sama. Dan ini berpengaruh positif kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi media massa sangat berperan penting dalam menampilkan semua kreativitas yang ada di sekolah ini. Jadi istilahnya gini, one day one post. Kami punya istilah one day one post, dan itu juga dicetuskan oleh kepala sekolah kami. Ya, jadi semenjak beliau ada di sekolah kami, banyak ide-ide yang diterapkan di sekolah kami, dan kami awalnya ya sih mau tidak mau ya. Nah, tetapi akhirnya terpancing. Jangan kan hanya kami guru, siswa pun ikut seperti itu. Nah, jadi akhirnya mereka buat video, buat konten-konten menarik yang sangat mendukung pengenalan sekolah kami ke dunia pendidikan, termasuk ke pusat ya. Baik. Demikian. Berarti siswa diizinkan membawa handphone, tapi untuk penggunaannya sesuai dengan izinnya gitu ya Bu ya? di Ya pihak benar, sekolah. boleh menggunakan HP, handphone, tetapi sesuai izin daripada piket. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan gitu. Sepertinya Bu Nur Hafni tercetus one day one post nih dari media sosial juga nih sepertinya ya. Iya, benar. Jadi seperti ini, kita tidak pungkiri ya, yang sampai Ibu Jum tadi, gawai ini. Ini gawai ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, dalam hal ini tapi lebih banyak negatifnya, tergodanya gitu ya. Nah, untuk itu yang disampaikan Bu Jum tadi, kita punya kebijakan bersama Bapak Ibu guru bahwa saat pembelajaran, jika Bapak Ibu guru menggunakan gawai untuk pembelajaran kita, karena kita juga nggak bisa sekarang digitalisasi ini nggak bisa juga kita tinggalkan, harus kita ikuti perkembangannya. Makanya munculnya one day one post gitu ya, karena ingin menguasai dunia, kuasailah IT. Nah kan gitu kan. Nah IT itu mana salah satunya sebenarnya bukan hanya di gawai, bisa di laptop, boleh di komputer dan segala macamnya ya. Nah, tapi dalam hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik, nah dalam hal ini kita boleh guru menggunakan gawai ya untuk proses pembelajaran, tapi diinfokan ya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, tapi pada umumnya kita lihat guru-guru tuh memang menggunakan gawai untuk proses pembelajaran. Apalagi sekarang ada e-book, ya, ada buku-buku digitalisasi, bahkan banyak yang bisa kita pelajari di Google gitu ya, di Mbah Google gitu. Ketik aja udah tahu. Nah itu. Nah kemudian untuk diketahui juga kita tetap menggunakan gawai, tapi untuk hal yang positif. Contoh, anak-anak OSIS tuh mengadakan kegiatan seperti Kamis Cemerlang. Nah itu tentu dia akan membuat sebuah rekaman video seperti yang kita ini. Nah kemudian dia nanti akan publish ke IG, ke media sosial lah gitu ya. Nah itu yang mereka lakukan, dan mereka kreatif sekali. Canva seperti ya, belajar dengan aplikasi Canva. Mereka menggunakan dan juga menggunakan akun Belajar ID. Nah akun Belajar ID. Nah kemudian perlu juga diketahui cemerlang itu sebenarnya memiliki makna dan merupakan sebuah pembentukan karakter, maka disebut dengan Kamis Cemerlang. Ya, karena kalau belajar itu bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas juga sebagai belajar membentuk karakter siswa. Bagaimana kalau di lapangan, disitulah bentuk gotong royongnya, kebersamaannya, ya. Nah kemudian makanya dibentuklah dengan kegiatan Kamis Cemerlang setiap hari Kamis pagi. Nah cemerlang itu punya makna. Oh ada makna itu. Iya, cemerlang, cerdas, efektif, mandiri. Nah di profil pelajar Pancasila juga ada mandiri, ya kan? Mandiri, empati. Nah muncul empati kan. Kemudian juga religius. Nah ini kan juga religius. Kita lakukan religius itu selain pagi mengaji.
anak-anak juga kita melaksanakan sholat duha. Itu kan juga membentuk karakter. Sholat duha yang kita gilirkan bersama-sama. Nah, itu semua guru berkolaborasi, ya. Kemudian tentu yang bagi yang muslim, bagi yang non tentu menyesuaikan, ya. Kemudian literat, aktif, nasional dan global. Jadi mencakup semuanya, mencakup Bu, ya? semuanya. Itulah yang disebut dengan Kamis Cemerlang, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, Oke, jadi memang program yang tidaknya spesial untuk mengangkat budaya Melayu Riau, tapi juga mencakup segala aspek ya, seperti penguatan kemandiriannya, terus juga religiusnya, empatinya juga. Tapi ini kalau kita boleh tahu ya Bu ya, kita kalau misalnya ingat melihat kepanjangan dari BMR, Budaya Melayu Riau ini sendiri. Nah, selain tadi gotong royong, apa sih yang bisa kita ambil dari mungkin nilai-nilai yang bisa diambil bagi generasi muda saat ini dalam kehidupannya dengan mempelajari budaya Melayu Riau? Mungkin ke Ibu Jumaini dulu kali ya. Baiklah, selain dari program yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah kami tadi, ada satu lagi program yang dilaksanakan pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu salah satu aspek yang kami ambil adalah religi. Nah, Islam Melayu itu kan identik dengan Islam. Nah, jadi pada hari Jumat ini kami mengadakan imtak namanya. Nah, imtak ini akan dikelola oleh perkelas. Nah, dari perkelas itu tetap OSIS ya, tetap OSIS yang melaksanakan, tetapi ada penunjukan dari beberapa kelas. Nah, dari kelas itu ada yang ikut ceramah, ada ikut mengaji, ada yang ikut selawatan, nasid. Nah, semuanya ada di sana. Dan ini yang seperti yang Ibu bilang tadi mandiri, tetapi ada juga yang kerjasamanya tadi. Nah, ada kerjasamanya, ada religinya, ada mandirinya, semua tercakup di sana. Dan dari sinilah pada waktu kemarin Maulid Nabi, nah kan ada siswa kelas 10 itu, kan masih malu-malu itu, masih malu-malu, tetapi dengan adanya kegiatan perlombaan yang dilaksanakan oleh OSIS tadi yang diketahui oleh kepala sekolah bekerja sama dengan guru, muncul bakat-bakat bibit-bibit yang akan menampilkan sisi terbaiknya. Nah, karakternya, sikapnya, bagaimana sikap dia ketika berada di depan umum, bagaimana sikap dia terhadap gurunya, bagaimana sikap dia terhadap kawannya, dan di sana ada muncul sportivitas. Nah, jadi istilahnya bukan berlomba, bukan bersaing, tapi seperti apa ya, seperti perlombaan yang memunculkan adanya kebersamaan. Jadi tidak ada persaingan di sana. Jadi kami sama kesiswaan. Saya bilang, Bu Rodoh, ini bibit-bibit baru ini, Bu Rodoh bilang gitu kan. Dan yang akan kita munculkan dan yang akan kita bina selama ketika mereka berada di sekolah. Jadi apa dampaknya ketika dia berada di luar setelah tamat sekolah, mereka akan memunculkan nama baik dari sekolah asalnya. Dia bukan hanya ketika dia sudah tamat, ketika dia masih berada di sekolah SMA Negeri 16 pun dia akan memunculkan karakter yang baik yang akan menjaga nama baik sekolahnya. Seperti itu. Baik. Barangkali ini kan juga yang menyaksikan kita nih di RRI Net ini kan dari Sabang sampai Merauke nih Bu ya. Mungkin sedikit dijelaskan sebenarnya apa sih inti dari pelajaran budaya Melayu Riau itu sendiri yang ternyata juga banyak dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat gini Bu. Baiklah, kita ketahui bahwa budaya itu merupakan suatu landasan bagi suatu bangsa dan menunjukkan jati diri dia. Nah, jadi kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, salah satu karakter itu yang akan kami tampilkan di SMA Negeri 16 dengan menampilkan apa yang kita sebut dengan religi, agama, kemudian adat istiadat, kemudian bahasa, dan ini tercakup dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan budaya Melayu Riau. Dan ini dampaknya sangat positif ya. Jadi tidak ada
perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dan salah satu contohnya tadi pantun tadi. Kalau misalnya dia ingin memperolok temannya, siapa yang kalau misalnya kita pakai bahasa biasa, "Wih, kamu gendut," tentu temannya akan marah ya, sakit hati kan. Tetapi dengan berpantun, dia bermaksud untuk memperolok, tapi ketika dia dengar ada lelucon di sana, akhirnya ketawa. Nah, salah satu mungkin fungsinya di situ ya, menciptakan kebersamaan, kemudian rasa persatuan. Jadi tidak ada kontuk-kontukan lah. Apalagi zaman sekarang perundungan ya. Nah, zaman sekarang perundungan itu para remaja banyak dilibatkan dalam hal itu, tetapi dengan adanya budaya Melayu Riau itu merupakan salah satu wadah bagi kita, bagi siswa untuk berkomunikasi, kemudian berkreasi terhadap budaya Melayu Riau. Kalau kita lihat nih di sekolah di SMA 16 ya, di SMP 16 Pekanbaru ini, dengan adanya tadi banyak program yang dispesialkan khususkan dalam menerapkan budaya Melayu Riau ini kepada anak-anak, ini antusias siswa bagaimana Ibu? Apalagi dengan mungkin ada kayak adat istiadatnya gitu, dengan mempelajari segala macam suku mungkin ya. Apakah mereka ada yang merasa kesulitan atau mereka dengan sukacita nih untuk wah kayaknya ini sesuatu yang seru gitu, ketimbang kita hanya sekedar berselancar di media sosial. Mungkin dengan Ibu Nur Hafni gitu. Kalau kita lihat kepada peserta didik itu lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Antusiasnya itu besar. Kenapa? Kita contohkan saja. Mereka misalnya kan ada tari-tarian ya. Karena budaya Melayu Riau kan tidak hanya bahasa, ada pantun, adat istiadat, baik itu makanannya, ya kan, kemudian juga dari adat istiadatnya dan segala macamnya. Nah, di sini kita lihat setiap ada penampilan itu para peserta didik itu, kenapa kita lihat antusias? Mereka tuh udah siap semuanya. Dengan drama itu mulai dari misalnya kalau dia berperilaku sebagai seorang ibu, dia sudah siap dengan pakaian seorang ibu. Sesuai karakter dia. Kalau dia pelakunya itu adalah sebagai seorang raja, dia sudah siap dengan pakaian seperti raja gitu. Kalau ya berbagai macam lah. Intinya mereka sangat antusias. Antusias. Dan kalau ada penampilan tari-tari, mereka berlatih itu. Jadi kadang-kala kita juga melihat anak-anak itu meninggalkan gawai. Benar-benar lupa ya. Lupa karena misalnya tarian, misalnya kemarin ada tari tampi, kemudian ada randai. Nah, kemarin anak randai, kan ada randai kwansing ya. Nah, mereka itu berandai, itu saking semangatnya gitu, sehingga kadang-kala maka harus dicarilah tempat pojok-pojok yang jauh dari lingkungan belajar, karena semuanya akan tertarik gitu, dengar musiknya, dengan apa. Di situ kita melihat bahwa anak-anak sangat antusias tentang pembelajaran budaya Melayu Riau. Nah, tinggal kita bagaimana kita menanamkan budaya Melayu Riau itu, mengimplementasikannya kepada peserta didik. Dan saya melihat memang siswa itu adalah sangat antusias, kreatif, sehingga dia memang betul-betul semangat untuk tampil maksimal gitu. Baik Ibu, mungkin nanti nih ya kita akan mau sedikit tips nih dari Ibu Nur Hafni dan juga Ibu Jumaini nih, setelah di sekolah diterapkan dengan segala sikap perilaku yang sesuai dengan budaya Melayu yang membentuk karakter siswa sampai saat ini. Nah, bagaimana untuk kehidupan sosialnya di luar sekolah? Nanti kita akan kupas lagi lebih lanjut mengenai bagaimana sih caranya kita bisa untuk menerapkan kebudayaan Melayu Riau ini di sosial dan juga bermasyarakat. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital,
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kembali lagi di obrolan budaya, dan yang pasti tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana di sekolah ini kita bisa membentuk karakter dengan belajar budaya Melayu Riau. Dan ternyata banyak sekali aspek yang masuk ke dalam budaya Melayu Riau ini. Dan tadi kita juga sempat seru nih ngelihat banyak ya Ibu kreativitas anak-anak ya dengan antusiasnya mempelajari budaya Melayu Riau. Tapi kan tadi setelah di sekolah sudah diajarkan, mereka juga ada program spesial juga di sekolah, bagaimana membentuk mereka menjadi kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri, terus juga punya empati. Nah, ketika mereka keluar dari sekolah, mereka pasti menemukan dunia yang lain lagi, belum lagi di rumahnya juga. Nah, bagaimana mereka ini bisa menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah ketika mereka keluar dari sekolahnya ini, Bu? Mungkin dari Bu Juma ini dulu. Baiklah. Saya contohkan bagaimana penerapan budaya Melayu itu ketika mereka sudah keluar dari sekolah, tapi masih dalam aspek pembelajaran. Kemarin kami pernah membuat video tentang bagaimana rumah adat Melayu. Salah satunya adalah kemarin itu di Lam Kota, lembaga adat Melayu Riau. Siswa membuat video tentang bagaimana bentuk rumah adat tersebut. Kemudian satu lagi ini tentang pembuatan tanja. Nah, pembuatan tanja itu kan berarti mereka ikut menerapkan karakter yang ada di dalam dirinya. Salah satunya sopan santun. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain yang mereka tidak kenal sama sekali, tetapi mereka juga membawa nama baik sekolah. Kalau misalnya mereka tidak bisa bertutur bahasa yang baik, yang sopan, nah ini dicapkan, memang sekolahnya. Iya, berarti ini kemana ini sekolahnya, bagaimana guru-gurunya gitu kan. Nah, dari sini merupakan salah satu penerapan budaya Melayu, bukan hanya budaya Melayu ya, semua ya, tapi karena kita bercerita tentang itu, bagaimana sikap dia terhadap orang lain, dan itu salah satu saya rasa adalah sikap sosial. Kemudian ada lagi Melayu itu identik juga dengan lingkungan, alam ya. Nah, kita juga berkolaborasi dengan masyarakat tentang sifat gotong royong. Nah, kemudian kita juga meminta kepada wali murid atau masyarakat yang ada di sekitar untuk bekerja sama dengan sekolah dalam sisi penghijauan. Nah, mencintai lingkungan. Nah, kami mengundang para RW, para RT, para wali murid untuk bekerja sama datang ke sekolah kami untuk penanaman pohon. Nah, dari situ juga kan aspek Melayunya ada di situ. Nah, karena Melayu itu ada istiadatkah dia, bahasakah, cinta dengan alam. Cinta dengan alam, dan kolaborasi kami ada di situ. Jadi baik itu dengan individu ataupun anggota masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Baik, mungkin dari Ibu Nur Hafni sendiri ini sebagai kepala sekolah memperkuat nih siswanya agar mereka juga selalu menjunjung tinggi budaya Melayu Riau. Kata Bu Juma ini tadi kan di mana bumi dipijak langit dijunjung. Nah, bagaimana nih Bu Nur Hafni? Ya, seperti yang disampaikan Bu Jum, itu pembelajaran itu kan tidak hanya di dalam kelas tadi ya.
tapi di luar kelas juga pembelajaran, di masyarakat juga belajar, di lingkungan keluarga juga belajar. Nah, apa yang kita berikan pendidikan tentang budaya Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu Riau, bahkan ada Gurindam 12. Nah, Gurindam 12 itu ada di SMA 16, ya kan? Nah, kemudian dari situ anak-anak kita kembali ke keluarganya, ya kan? Nah, juga dalam hal ini pasti dong guru mengajarkan misalnya makanan khas Riau, nah bolu kembojonya, mereka nanti akan berusaha berupaya bagaimana dia mempraktekkan membuat misalnya bolu kembojo. Nah itu salah satu kan. Jadi baik keluarganya, adiknya, kakaknya, abangnya, dan ibunya tentu juga mengenal, walaupun dia tidak orang asli Riau, tapi dia tahu ciri khas makanan ini dari Riau. Itu satu. Kemudian juga seperti yang disampaikan, anak-anak di masyarakat karena sudah terbiasa, kebiasaan itu kan menjadi karakter. Ya, kita ada lagi program kita namanya 5S, salam senyum sopan santun. Nah, tentunya dengan adanya pembentukan karakter seperti itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, tentu anak-anak kita tentu juga akan santun di masyarakat. Nah, kalau mereka tidak santun, tentu ini juga kita perlu juga peran orang tua nih, mengingatkan anak-anaknya dan juga masyarakat. Jadi kita tidak kalau kita berkolaborasi satuan pendidikan, keluarga, ditambah dengan masyarakat atau dan pemerintah di sini, insya Allah penumbuhan karakter siswa ini pasti akan semakin baik. Jadi hal-hal sebenarnya kenakalan remaja, sekarang apalagi ya anak-anak ada narkoba, LGBT, anti bullying, kekerasan itu kan tidak hanya di satuan pendidikan, bisa terjadi di rumah tangga, bisa terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk mungkin ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, inilah kita berkolaborasi bersama orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan karakter-karakter ini. Jadi tidak hanya sekedar belajar di sekolah dengan mata pelajaran budaya Melayu Riau, tapi semua kita menanamkan nilai-nilai karakter tersebut terhadap anak-anak kita. Baik, jadi begitu penting ya Bu ya untuk kita bisa mendalami budaya Melayu Riau, tidak hanya untuk sekedar belajar di sekolah, tapi untuk kita berkehidupan bermasyarakat di luar, terus juga bertutur bahasa yang baik di dalam keluarga, kepada orang tua, kakak adik juga itu sangat penting sekali. Jadi benar-benar kita apalagi nih untuk para siswa juga yang ada di Bumi Lancang Kuning ini, benar-benar dipelajari, didalami lagi budaya Melayu Riau karena seru banget ya Bu ya. Tadi ada permainan-permainannya, ada permainan rakyat loh. Nah, itu kan seru. Kalau jadi anak kan itu mengasah otak permainan rakyat itu. Kalau jejet ini kan memang tidak membuat anak-anak kita terlena, bahkan kalau dipanggil kadang dia nggak apalagi karena dia ngini lagi gitu, nggak peduli lagi gitu ya. Nggak tahu itu kenapa ya, namanya gadget memang luar biasa hebatnya kalau kita bilang, tapi kalau misalnya permainan atau juga kebudayaan itu serunya luar biasa ya Bu ya. Mungkin Ibu ada mau ini pantun penutup kita? Boleh. Karena saya sudah siap nih mau membalas nanti. Balas pantunnya pantun Ibu. Ini ada pantun ya. Dari Rumbai ke Senapelan. Dari Rumbai ya, pergi dengan perahu nelayan, katakan nyebrang nih, Sungai Siak. Nah, kemudian tekun dan sabar tetap pertahankan, rajin dan usaha peroleh kejayaan. Ya. Terus satu lagi nih. Baik Ibu. Kayaknya satu aja cukup sih. Satu aja ya. Mungkin terakhir ya. Terima kasih nih atas perhatian semuanya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk membudayakan Melayu Riau di Bumi Lancang Kuning dan membentuk karakter peserta didik dan anak-anak kita. Dan mari kita sama-sama melakukan perubahan terhadap anak-anak kita. Perubahan itu
jangan menunggu orang lain untuk melakukan perubahan, tapi kitalah yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan jangan menunggu waktu. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bu Juma ini ada sedikit yang mau disampaikan untuk generasi muda saat ini nih Bu Juma ini. Kalau generasi muda ini kita mulai dari orang tua dulu. Orang tua mau mendengarkan, mendengarkan sehingga generasi muda bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerja keras. Itu yang kedua. Kalau bagi siswanya bekerja keras. Kalau dengan bekerja keras usaha tidak akan membuahkan hasil. Sorry bukan. Hasil tidak akan menyalahi usaha. Kebalik ya, kebalik saking semangatnya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Juma ini dan juga Ibu Nur Hafni sudah menemani saya di sini di obrolan yang seru ini, dan ini sangat penting sekali untuk anak muda sekarang ini biar tidak hanya sekedar budaya Melayu, tapi mungkin dimanapun Anda berada, budaya itu memang harus dijunjung tinggi, karena memang walaupun gadget sebegitu hebatnya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikannya dan juga bisa melestarikan budaya kita sendiri. Seperti yang satu ini, saya juga punya pantun. Sungai Siak sangat indah sekali, menikmati bersama keluarga. Sampai bertemu kembali di program ini di obrolan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.